Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6. Kalian sudah makan belum? Apa sih makanan favorit kalian? Pernahkah kalian berpikir apa yang kalian makan tiap hari itu termasuk halal atau haram? Emang makanan halal itu seperti apa sih? Yuk kita bahas bersama-sama. Check it out. Makanan halal dan haram. Makanan halal. Apa sih yang dinamakan makanan? Makanan adalah segala sesuatu yang dapat dimakan dan dikonsumsi oleh manusia, baik yang berasal dari hewan maupun tumbuhan, yang dapat menghilangkan rasa lapar dan memberikan tenaga bagi tubuh manusia. Sedangkan halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan dalam syariah agama Islam. Jadi makanan halal berarti segala sesuatu makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan diperbolehkan dalam syariat Islam. Apa sih dalil makanan halal itu? Dalil makanan halal yaitu surah Al-Maidah ayat 88. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban, dan makanlah dari apa yang Allah rizkikan, dari yang Allah berikan kepadamu sebagai rizki yang halal dan baik. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Quran surat Al-Maidah ayat 88. Jadi ini adalah dalil landasan makanan halal, makanan yang diperbolehkan dikonsumsi oleh umat Islam menurut syariat agama Islam. Apa sih macam-macam makanan halal itu? Macam-macam makanan halal dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah halal zatnya. Yang kedua, halal cara memperolehnya atau cara mendapatkannya. Yang ketiga, halal cara memprosesnya. Dan yang keempat, halal cara menyajikan, mengantarkan, serta menyimpannya. Yuk kita bahas yang pertama. Halal zatnya berasal dari hewan maupun tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya hewan sapi, kambing, domba. Contoh tumbuhan atau tanaman padi, jagung, singkong, dan lain-lain. Halal zatnya ini dijelaskan di dalam Al-Quran atau hadis atau ijma atau qiyas. Berikutnya, halal zatnya ini bermanfaat bagi manusia, artinya tidak menjadi madharat bagi manusia, tidak merusak badan, tidak merusak akal maupun pikiran. Contoh yang tidak halal zatnya bisa merusak akal dan pikiran: minuman keras, narkotika. Berikutnya, halal zatnya ini meliputi tidak kotor, artinya bersih, tidak najis, dan tidak menjijikkan. Yang kedua adalah halal cara memperolehnya, yaitu
makanan ini tidak hasil dari mencuri, menipu, hasil riba, korupsi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, halal cara memprosesnya, yaitu tidak diolah dengan menggunakan sesuatu yang haram. Dan yang terakhir, halal cara menyajikan, mengantarkan, serta menyimpannya. Penggolongan makanan halal dalam agama Islam. Yang pertama, semua rezeki yang diberikan oleh Allah berupa makanan yang baik dan halal. Semua makanan yang berasal dari laut. Berikutnya, semua binatang ternak kecuali babi dan anjing. Berikutnya, hasil buruan yang ditangkap oleh binatang yang telah dididik untuk berburu. Berikutnya, semua jenis binatang yang hidup di air, baik air laut maupun air tawar. Cara membiasakan mengonsumsi makanan yang halal. Apa saja itu? Yang pertama, membeli bahan makanan dari tempat yang terpercaya. Yang kedua, apabila membeli daging, hendaknya membeli di tempat orang muslim. Yang ketiga, mendapatkan makanan dengan cara yang baik, tidak mencuri dan tidak merampas milik orang lain. Yang keempat, membeli makanan dengan uang yang diperoleh dengan cara yang benar dan halal. Yang kelima, menghindari memakan makanan yang telah ada dalil yang melarang mengkonsumsi makanan tersebut. Contoh paling konkret adalah babi, karena sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Yang keenam, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih manfaat mengkonsumsi makanan halal? Manfaat mengkonsumsi makanan halal yaitu yang pertama, terhindar dari murka Allah. Berikutnya, tubuh akan selalu sehat. Yang ketiga, akan menghasilkan hati dan pikiran yang bersih. Berikutnya, akan diberi rizki yang halal dan dilipat gandakan oleh Allah. Berikutnya, menunjukkan pada umat agama lain bahwa agama Islam adalah agama yang baik dan hanya mengajarkan kebaikan. Apa hikmah mengkonsumsi makanan halal? Yang pertama, mendapatkan kesehatan hati dan jasmani atau kesehatan rohani dan kesehatan jasmani. Hikmah yang kedua yaitu doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dijauhkan dari siksa api neraka. Dan yang terakhir, menumbuhkan perbuatan yang baik. Sekian penjelasan tentang makanan halal dan haram. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.